istimewa dan tidak istimewa itu tinggal kita sendiri bagaimana memaknai bulan yang diistimewakan itu. Makanya ojo sok melok-melokan tinimbang orang ngerti karepe gitu loh. Kadang saya sendiri juga heran Pak, bahwa tadi kan ketika orang Jawa menyongsong hari tahun baru Saka itu kan kita harus intinya mengintrospeksi diri nih, jadi kita harus hening, tenang, jadi kita itu nggak perlu pesta pora, nggak perlu tapi kenapa? Ya kalaupun pesta pora diantaranya karena merayakan bulan Suro, lalu kita itu mengadakan kesenian. Artinya itu donoroso. Donoroso itu pemberian rasa senang pada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Ya bukan ucapan terima kasih. Sebenarnya kita itu memberikan hiburan pada orang lain, tapi jangan lupa di balik hiburan itu harus ada inti dari makna hiburan itu tadi. Artinya hiburan itu harus bisa menuntun atau mengajak orang itu supaya kita berintrospeksi diri lagi. Gitu. Makanya kalaupun di sini nanti ada juga penghormatan di dalam bulan Suro, makanya saya itu mengambil malam tanggal 10. Kenapa saya mengambil tanggal 10? Karena saya yakin orang Jawa juga semuanya memahami bahwa yang dinamakan wiwit atau rijal ada 10 hal yang menjadi atau sumber pokok kejadian manusia dan tentang kekuatannya, tentang yang keluar dari mulut namanya pembicaraan, yang keluar dari hidung namanya napas, yang keluar dari telinga namanya pendengaran, yang keluar dari mata penglihatan. Termasuk di situ ada nafsu, ada sedulur dan lain sebagainya. Setelah itu dipahami semua, maka di sini juga akan mengadakan termasuk sesaji, bacaan lah katakan. Nah, bacaan apa yang kita bisa baca di dalam memperingati bulan Suro itu? Yang kita baca ya tentang keadaan kita sendiri itu. Dengan kita bisa membaca keadaan diri kita, akhirnya kita tuh berbagi melalui atau lewat dengan makanan, termasuk tumpengan dan lain sebagainya itu. Intinya mengucapkan rasa syukur itu bagi. Ya. Kalau syukur ya, kalau saya itu lebih cenderung ke penikmatan. Penikmatan atau menikmati. Lah kalau kita tuh bersyukur, memang kita sudah diciptakan menjadi manusia, mau bersyukur gimana lagi toh? Gitu. Wong dalam arti bersyukur itu juga sebenarnya banyak orang yang tidak paham tentang arti syukur. Kalau arti syukur kan artinya langgeng artinya dilakukan terus menerus. Nah ini kan rata-rata itu melakukan di saat momen-momen tertentu saja. Nah setelah itu, kan yang penting bulan Suro ini tanggal 1 kita sudah melakukan ini, berarti ya sudah. Tapi untuk keseharian, untuk menyongsong 11 bulan yang akan datang lagi, atau 12 bulan yang akan datang lagi, karena dengan 12 bulan yang akan datang kita baru nyampe ke bulan Suro berikutnya. Terus yang kedua kalinya. Kalau diartikan, berarti kalau gitu bulan Suro itu adalah awal manusia diciptakan. Bukan seperti itu. Bulan Suro itu sebenarnya hanya ditandai, menandai, atau supaya kita itu kembali flashback ke belakang lah. Hanya itu. Karena orang yang membuat waktu dulu, Saka itu bisa dikatakan dari hitungan Aji Saka boleh, bisa dikatakan dari leluhur terdahulu juga boleh. Itu sebenarnya hanya penanda. Karena bulan itu sebenarnya nggak ada namanya, yang menamai ya kita sendiri. Karena kita lahir itu sudah ada dunia masalahnya. Bukan kok kita itu ada baru ada dunia, maka karena adanya dunia kita tandai inilah awal dunia itu ada, bukan begitu. Bedanya apa Pak? Pak Jarno ini kan nanti kan tanggal 10 nih untuk peringatan Suro, kan ada juga sebagian orang itu yang justru malah
malam tanggal 1 Suro. Ya. Nah itu yang membedakan apa Pak Tanya? Bedanya kalau 1 Suro itu menghormati datangnya tahun baru kalau saya. Nggih. Tapi kalau 10 Suro, karena kita yakin dari 10 unsur itulah kita ada. Oh, ngoten nggih. Gitu. Nggih. Lah, Suro sendiri itu juga bisa diartikan 10 hal. Nggih. Maka kita itu harus berani meneguhkan 10 hal yang ada pada diri kita. Ya termasuk nafsu, termasuk ponco indriya, termasuk babakan nawa songo dan lain sebagainya itu. Nah, tanpa kita itu memakai metode atau penandaan bulan Suro, lalu kita memakai metode apa untuk menyampaikan tentang itu? Makanya kita tuh kalau ada yang tanya, kenapa ilmu itu diturunkan bulan Suro? Ya mumpung ada kesempatan, ada waktu kumpul, di samping membicarakan bulan Suro, kita paling tidak itu paham, oh ini tuh penyebab atau sebab kita itu menghormati bulan Suro. Tapi artinya apakah bulan ini bulan Suro? Ini kita sendiri yang menamai, gitu loh. Hanya untuk metode, hanya untuk penandaan bulan saja. Untuk pengingat gitu. Pengingat supaya itu kita itu ingat, gitu loh. Jadi bukan karena ya memang inilah bulan yang ditentukan atau awal dunia itu diawali dari bulan Suro. Enggak, oh ini setelah ada manusia kok baru memakai metode itu. Berarti intinya semua bulan itu enggak ada yang istimewa, semuanya sama gitu. Yang istimewa itu kalau kita lapar menemukan makanan itulah istimewa di dalam bulan itu. Nah, yang tidak istimewa ya kalau kita lapar di bulan itu tidak menemukan makanan. Nanti soro urip iki. Gitu. Di saat di bulan itu kita itu ada masalah, kita butuh uang dan lain sebagainya, kita menemukan. Ya itulah istimewanya. Bagi orang yang tidak menemukan kebutuhan itu, ya soro, tetap soro sama saja. Yang istimewa dan tidak istimewa itu tinggal kita sendiri bagaimana memaknai bulan yang diistimewakan itu. Makanya ojo sok melok-melokan tinimbang orang ngerti karpe gitu loh. Kalau hanya meriahnya dan rutinnya, lah untuk apa kita tuh meriah rutin kalau kita tuh nggak paham tentang arti yang kita meriahkan, yang kita rutin itu nggak tahu maknanya untuk apa. Moro-moro melu-melu. Nah, daripada kita tidak bisa mengubah perbuatan atau kehidupan kita sendiri. Untuk apa terusan? Terjerumus karena nggak tahu arti dan maknanya. Nah makanya kadang-kadang orang itu sampai berani mengeklaim dengan kepercayaan inilah yang paling benar. Betul, ya, dengan mengikuti ajaran inilah yang paling benar. Itu sebenarnya hanya pembenaran pada seseorang yang mengikuti ajaran itu saja. Tapi tentang perilaku, tingkah laku, tentang sopan santun, tata krama, kok dia tidak mencerminkan ajaran yang di bawah itu. Berarti dia ya bener. Kalau di sini dikatakan sing penting anut grubyuk rubah gedang. Ya, ini bahaya. Ya kalau rubuhnya itu di tempat yang luas yang tidak mengganggu orang. Kalau rubuhnya di tempat yang tempat sempit mengganggu orang. Wis rubuh gedang sampai sak nggon malah disempari wong, dipisui wong. Nah itu. Malah kadang ada juga dalam ajaran yang mengatakan ada bulan penuh ampunan gitu. Nah, dan apa yang disampaikan tadi semua bulan itu kan sama. Jadi nggak ada yang istimewa, tergantung mau diampuni nggak diampuni itu tergantung manusianya. Walaupun itu dikatakan bulan ampunan, kalau tingkah lakumu masih seperti bulan-bulan yang lain sama saja. Bahkan puasa jangankan 30 hari, 100 hari itu tidak perlu. Atau 1 tahun sekalian. Berpuasalah kamu. Paling-paling pada akhirnya nanti kalau nggak kena mah ya cepat mati. Itu aja loh. Jadi melakukan apa saja dikala kita tuh nggak paham itu percuma, sia-sia. Makanya setiap melakukan itu ya kita pahami yang sungguh-sungguh, yang benar-benar.
Gitu. Jadi jangan sekedar anut grubyuk atau wah yang mengajarkan orangnya seperti itu. Ini mesti bener dan lain sebagainya. Ya durung karuan. Karena ajaran itu harus sesuai dengan pemaknaan apa yang diajarkan itu. Tahun baru Saka yang sekarang ini Pak itu kan 1958 kalau nggak salah. Itu kan namanya kan tahun J Pak. Iya. Makna dari tahun J sendiri itu apa Pak? Ya kalau tahun J ya itu sebenarnya kan mengadopsi dari ajaran agama juga. Oh, ngoten ya. Ada jim awal, jim akhir, ada tahun ehe dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga penandaan saja. Penandaan putaran bahwa makanya setiap satu windu itu tahun itu berganti. Yang tadinya tahun aboge, lalu windu yang kedua harus asapon. Seperti tahun ini sebenarnya itu bukan tahun aboge, ini tahun asapon. Tahun asapon. Iya, makanya kalau tahun ini diawali tahun Selasa Pon. Selasa Pahing, tahun J harinya Selasa Pahing itu ketinggalan. Gitu loh. Seharusnya bukan sekarang. Seharusnya bukan Selasa Pahingnya. Seharusnya itu Seninnya. Senin Legi berarti. Ya itu. Tapi karena ini sudah ditetapkan ya sudah kita ikuti saja. Gitu. Makanya kalau ini dihitung berdasarkan tahun aboge ya kita ketinggalan terus orang Jawa. Makanya kemarin malam Selasa Pahing itu tanggal sudah tinggi. Karena keluarnya tanggal di Senin Legi. Gitu loh. Nah, Senin Legi berarti karena satu windu ini adanya di tahun Alif Selasa Pon. Awalnya bukan Alif Rebu Wage. Nah, nanti setelah habis windu ini barulah masuk ke tahun Alif Rebu Wage. Gitu. Nah, ini pun kadang-kadang orang Jawa itu juga gak paham. Mau asapon, mau aboge digowo biau ya aboge. Akhirnya setiap tanggal 1 itu toleh. Duh, tanggal 1 itu masih besok kok sekarang tanggal sudah keluar. Sebenarnya yang dipakai orang Jawa itu yang asapon apa aboge Pak Terno? Perpindahan setiap windu, artinya setiap 8 tahun sekali itu berubah. Oh, betul ya. Jadi di dalam tahun ini, windu ini adanya di tahun asapon, tahun Alif Selasa Pon. Nah, nanti setelah menjumpai terakhir tahun Jumawage, yang terakhir di windu yang terakhir tahun Jumawage kan. Nah, itu baru masuk tahun Rebu Wage. Baru cocok lagi nanti. Lah orang Jawa itu bukan sekarang tanggal 1 besok bulannya baru keluar, bukan. Yang menjadi pedoman orang Jawa itu begitu tanggal kelihatan ya itulah ditandai tanggal 1. Gitu. Kalau menurut pemahaman Jawa sebetulnya pergantian hari itu dimulai jam berapa Pak? Jam 12 malam atau jam 6 sore seperti ini? Menurut hitungan Jawa, pergantian hari itu di mana tanggal pada siang hari itu sudah mulai muncul. Biasanya kebanyakan tanggal muncul itu jam 3. Jam 3 sore? Iya, jam 3 sore itu biasanya bulan ini sudah mulai nampak, sudah mulai kelihatan. Atau jam 4. Makanya di antara jam 3 atau jam 4 itu berarti sudah masuk hari besok. Gitu. Karena hari itu berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan harinya. Gitu. Jadi kalau Masehi itu gantinya jam 12 malam. Iya, jam 12 malam. Ya nggak tahu rumusnya bagaimana, tapi ya bisa juga. Gitu. Baru memasuki hari besok. Ada lagi orang Jawa itu yang mempunyai metode lagi jam 12 siang itu sudah masuk hari besok. Nah, kalau itu saya menolak. Masalahnya jam 12 siang belum tentu, Mak. Rembulan itu sudah kelihatan. Tapi kalau di hitungan Surya Ngalam jam 3 atau jam 4 itu dikala bulan itu nanti kelihatannya itu atau munculnya itu. Kalau sekarang itu kan masih tanggal berapa ya? Ini mungkin tanggal 6 ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti tanggal 5. Nah, karena sekarang itu baru tanggal 5 menurut tahun aboge karena asapon berarti ini sudah tanggal ke-6.
Nah tadi siang antara jam 3 atau jam 4 itu bulan itu sudah kelihatan walaupun masih samar. Berarti sudah masuk hari besok. Sudah masuk hari besok. Seperti hari ini sudah masuk hari Sabtu.